Nah, jadi kali ini saya akan jelaskan mengenai tugas kalian tentang requirements management. Jadi ada dua perintah yang saya suruh kemarin. Yang pertama yaitu proses bisnis. Jadi kalian menggambarkan proses bisnis yang terjadi saat ini dengan menggunakan diagram swimlane. Jadi diagram swimlane ini adalah gambaran dari permasalahan yang sedang terjadi saat ini di objek kalian masing-masing kemarin. Jadi kalian bisa tentukan diagram swimlane ini dari mana. Jadi coba lihat di latar belakang masalah kalian. Jadi latar belakang ini tugas minggu lalu. Nah, kalian lihat permasalahan yang kalian buat itu apa aja. Nah, kemarin kan saya suruh permasalahannya itu minimal 3. Nah, jadi dari 3 permasalahan tadi kalian jelaskan satu persatu dengan menggunakan diagram swimlane. Oke. Nah, ini adalah contoh diagram swimlane penjualan produk ya. Jadi ini masih dengan contoh CV Serasi Indah yang minggu lalu. Nah, jadi di sini ada 5 aktor yang terlibat di proses bisnis tersebut. Jadi yang pertama ada kasir, admin BO, admin FO, staf gudang, dan manajer. Jadi di sini cara membacanya yaitu alurnya kalian lihat. Jadi di sini bisa kalian lihat dimulai dari kasir. Jadi kasir menginput daftar orderan. Jadi nah ini permasalahannya kalian sesuaikan dengan tugas kalian minggu lalu. Jadi misalnya permasalahannya apa? Contoh pembuatan laporan, kalian bilang kan pembuatan laporan masih manual bla 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 bla. Nah, kalian jelaskan. Nah, sebelumnya kalian harus menentukan aktor-aktor siapa nanti yang akan terlibat di dalam pembuatan laporan. Misal di bagian SDM atau staf apa gitu. Nah, itu kalian yang tentukan. Jadi nanti setelah kalian buat diagram swimlane seperti ini, kalian jelaskan deskripsinya. Jadi seperti tadi saya bilang, dimulai dari kasir. Jadi misalnya kasir melakukan login, kemudian bisa kalian lihat sendiri prosesnya seperti apa, silakan dibaca. Nah, ini sesuaikan dengan permasalahan yang ada di objek kalian masing-masing. Oke. Ini contoh diagram swimlane yang kedua. Di sini diagram swimlane pembelian produk. Nah, di sini ada 3 aktor yang terlibat dalam pembelian produk ya. Kemudian yang pertama ada aktor manajer, staf gudang, dan admin BO. Nah, ini deskripsinya. Jadi ini kalian karang aja, tapi buatnya di aplikasi Visio atau Visual Paradigma. Jangan buat di Word, saya tidak terima. Kemudian untuk contoh diagram swimlane retur produk dari customer. Nah, di sini ada 3 aktor yang terlibat. Yang pertama ada manajer, customer, dan admin BO. Nih, silahkan kalian lihat sendiri alurnya seperti apa. Kemudian deskripsinya juga dijelaskan. Kemudian contoh pembuatan dan pemeliharaan kartu member. Di sini ada 2 aktor yang terlibat. Yang pertama customer dan admin BO. Nah, ini deskripsinya. Jadi, swimlane adalah gambaran proses bisnis permasalahan yang sedang terjadi saat ini ya. Jadi, saat ini seperti apa dijelaskan. Kemudian, setelah kalian buat diagram swimlane, kalian buat tabel permasalahan yang sedang terjadi. Jadi, tadi ada 4 diagram swimlane. Kalian jelaskan di sini aktivitas bisnisnya. Jadi tadi ada 4. Nah, di sini ada 4 juga aktivitas bisnisnya. Kemudian dijelaskan permasalahannya apa. Nah, misal di penjualan produk, penggunaan sistem penjualan produk belum efektif. Kemudian penagihan pembayaran belum dapat dilakukan secara tersistem. Nah, ini adalah permasalahan yang ada di aktivitas penjualan produk tadi. Kemudian contoh yang kedua, aktivitas bisnisnya pembelian produk. Permasalahannya adalah pengecekan barangnya masih manual. Kemudian pembuatan laporan jatuh tempo masih belum efektif. Ini maksudnya belum efektif ya. Kemudian aktivitas bisnis yang ketiga, retur produk dari customer. Permasalahannya adalah hambatan waktu penyetujuan retur produk. Kemudian menumpuknya data retur produk. Kemudian aktivitas bisnis yang keempat, pembuatan dan pemeliharaan kartu member. Permasalahannya adalah data customer belum dapat diakses secara online. Nah, seperti itu. Jadi, pertama buat diagram swimlane,
kemudian dibuat deskripsinya, alurnya seperti apa dijelaskan berurutan ya, alur itu berurutan ya. Kemudian permasalahan yang sedang terjadi dibuat di seperti ini, pakai kolom seperti ini ya. Oke, saya rasa itu saja. Jadi kalau masih ada yang bertanya, Bu, objeknya buat baru lagi ya? Jadi jawabannya adalah objeknya tetap sama sampai tugas akhir ya. Jadi apa yang kalian dapat, objeknya di mana, pemerintahan di mana, nah itulah tugas kalian nanti sampai akhir, tidak akan berubah objeknya. Oke, saya rasa cukup paham kalian. Kalau masih bingung boleh tanyakan ke grup, bisa kita diskusikan. Oke, terima kasih.